dalam pembelajaran jarak jauh TKIT Asifa. Hari ini semuanya pada sehat ya? Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba semuanya dulu tangannya ke atas. Tangannya ke samping, digerakin. Tangannya ke bawah. Ayo, siap? Mau mulai belajarnya? Oke, coba. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan dilipat, mari berdoa. Yuk, kita baca dulu doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat bagi diriku. Juga anugerahkanlah pengertian yang luas dan dalam. Amin. Oke, siap ya, hari ini kita mau mengulang surat At-Takasur. Kemarin kita udah belajar surat At-Takasur ayat 1 sampai 6. Sekarang kita lanjut lagi dengan ayat 7 sampai 8. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya langsung ayat yang ke-7 aja ya. Tsumma latarahunnaha 'ainal yaqin. Oke. Tsumma latarahunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latarahunnaha 'ainal yaqin. Ayat yang ke-8-nya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Ayat ke-7. Tsumma latarahunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ainul yakin. Ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya sama Allah nanti di akhirat. Jadi kita akan mempertanggungjawabkannya. Kalau kita punya harta, kita gunakan buat yang baik, bukan buat yang bermegah-megah, bukan buat menyombongkan diri. Jadi kita gunakan buat amal, buat sedekah. Jadi harta kita jadi berkah. Oke. Nanti kita ulang dulu ya dari ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, sadaqallahul azim. Jadi nanti surat At-Takasurnya dihafalin ya sampai ayat ke-8. Sekarang kita masuk lagi mengenal aturan sholat. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus tahu dulu apa ya yang harus kita kerjakan. Nah, yang pertama kita harus istinja. Istinjak itu bersuci, biar kita bersih, nggak ada najis, nggak ada hadas lagi sama diri kita. Nah, makanya kita istinjak. Nah, terus yang kedua berwudu. Berwudu dengan kita membaca niat wudu dulu sebelum wudu. Coba sebelum wudu kita baca niatnya. Apa niatnya? Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu aliraf'il hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niat wudu ya. Ulang lagi coba. Nawaitul wudu aliraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Oke, berwudu. Nah, coba sebelum kita lanjutin, siapa yang udah ini? Kita tepuk dulu ya. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Oke. Nah, lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi kita sholat itu auratnya tertutup. Jangan ada yang kelihatan. Coba kalau yang perempuan misalnya kakinya kelihatan, itu nggak boleh. Atau rambutnya kelihatan, atau tangannya kelihatan, tangan atau sikutnya kelihatan, nggak boleh. Jadi kita harus auratnya tertutup, baik laki-laki maupun perempuan, nggak boleh kelihatan aurat. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Kita sholat itu menghadap ke kiblat, dimanapun kita berada, mau di rumah, di masjid, di luar atau di sawah, di hutan, kita tetap arah sholatnya adalah menghadapnya ke kiblat. Yang kelima, tertib. Jadi tertib berurutan. Kita sholatnya dari awal sampai akhir. Jangan bolak-balik, jadi berurutan. Yang keenam, khusyuk. Sholat itu khusyuk dengan mengingat Allah, jangan pikirannya ke yang lain. Jadi semata-mata hanya memikirkan, kita membayangin ada Allah di depan kita. Ada Allah melihat kita. Jadi sholatnya benar-benar khusyuk karena diawasin sama Allah. Kita nggak bisa lihat Allah, tapi Allah itu melihat kita. Apapun yang kita kerjakan, dilihat sama Allah. Oke. Jadi sebelum sholat kita tahu dulu apa aturannya. Istinja, berwudu, menutup aurat, menghadap ke kiblat, terus tertib dan khusyuk. Itu. Jadi kalau ya tadi kita wudu ya. Wudu kita kalau habis wudu kita jangan lupa baca doanya. Coba siapa yang udah hafal doa setelah wudu? Ayo kita ulang ya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ya, setelah wudhu kita baca niat wudhu. Nanti niat wudhunya dihafalin ya di rumah ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi dengan mengenal adab makannya. Ya, semuanya kita dalam sehari itu tubuh kita itu butuh makan. Kalau nggak makan, nanti kita bisa jadi lemes, nggak ada tenaganya. Terus kalau nggak makan jadi gampang sakit. Nah, apalagi dalam keadaan sekarang ini lagi banyak virus. Jadi kita harus makannya harus yang sehat, yang halal. Jangan asal makan aja, jangan ya. Kalau dalam makan harus ada adab-adab yang harus kita tahu juga. Ya, jangan makannya nggak ada aturan. Nah, jadi adab itu sama kayak aturan. Aturan kita makan karena dalam Islam udah diatur semuanya. Tuh, yang kecil aja diatur. Kayak makan tuh diatur sama Allah. Jadi nih kita kenal ya adab sebelum makan. Yang pertama kita pastikan dulu yang kita makan itu halal dan baik. Ya, makanan itu halal apa enggak? Makanan itu sehat apa enggak? Jadi baru kita siapin, baru kita mau makan. Ini contohnya nih kayak makanan yang enggak halal apa yo? Makanan yang mengandung ada daging babinya atau ini berarti itu enggak halal. Atau makanan itu diambilnya dengan cara yang enggak halal. Makanan itu halal, tapi cara perolehannya, cara dapatinnya enggak halal. Misalnya dengan mengambil punya orang, ngambil punya teman, itu jadi tidak halal. Kalau yang baik, misalnya makanan itu udah expire, udah kadaluarsa, terus boleh nggak kita makan? Tidak boleh, ya. Kita lihat dulu kalau mau beli makanan yang kemasan atau makanan yang di kardus, kita lihat dulu expired sampai tanggal berapa. Jangan udah lewat berarti udah nggak baik. Kalau kita makan nanti akan berakibat tidak baik juga pada diri kita. Kita nanti bisa sakit. Ya, oke. Yang pertama itu apa? Memastikan dulu itu makanannya halal apa? Halal dan baik. Yang kedua, membaca doa. Jadi kita mau sebelum makan, kita baca doa dulu. Coba doa mau makan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi baru kita makan bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga, berpakaian bersih. Jadi kalau makan itu kita harus bersih juga, harus siap juga. Jangan lagi kotor-kotor kita udah makan. Yang kalau lagi kotor-kotor itu berarti kotor itu tempatnya setan, nanti setan ikutan juga. Makanya kita harus bersih. Terus selanjutnya duduk dengan tertib. Kita makan itu duduk, nggak boleh berdiri. Nah, makan itu dalam posisi duduk. Duduk, terus kita makan dengan tangan kanan. Nah, terakhirnya mencuci tangan dengan tangan kanan. Kita nggak boleh memakan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena yang makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri itu biasanya adalah setan. Makanya kita nggak boleh ngikutin setan. Kita disuruh makanlah dengan tangan kanan. Nah, terus sebelum makan kita cuci tangan dulu sampai bersih ya. Tuh. Jadi itu adab-adabnya.
adab kalau kita mau makan. Terus dalam makan kita juga ada juga aturannya. Ya, terus aturannya yang pertama kita mengambil makanan yang dekat dengan kita, jangan yang jauh dari kita. Misalnya kita lagi makan berkeluarga sama ayah, sama ibu, sama nenek, sama kakek. Terus kita lagi duduk. Aku mau makanan yang itu, yang jauh gitu. Boleh, tapi harus bilang dulu, jangan ambil gitu kayak kita maju ke depan, nggak boleh ya. Itu namanya tidak sopan. Jadi kalau ngambil makanan, ambil yang di dekat kita. Terus ambil dengan tangan kanan. Jadi ngambilnya dengan tangan kanan. Nah, jangan tangan kiri. Jadi pakai tangan kanan. Terus utamakan yang lebih tua. Jadi ngambil makanan itu kayak nasi dulu atau lauk dulu itu yang paling tua dulu kayak ayah, ibu atau nah kalau ada nenek, nenek dulu, kakek dulu, ayah, ibu, kakak, baru kita sebagai adik gitu. Jadi utamakan yang lebih tua. Jadi itu menghormati yang lebih tua ya. Sebagai adik tuh harus sabar, nggak boleh aku duluan, nanti aku nggak kebagian. Jangan, semuanya ada udah disiapin sama ibu. Terus tidak berebut. Jadi ngambil makanan itu nggak boleh berebut. Gantian, hati-hati. Jangan sampai tumpah juga. Kan kalau tumpah kan sayang, mubazir. Mamanya udah capek bikin, kita udah capek bikin, terus tumpah-tumpahan ya. Itu mubazir. Terus tidak minum sekaligus. Jadi minum itu seteguk dulu. Jangan klok sampai habis. Itu nggak boleh. Ya, diajarin sama Nabi Muhammad, minum itu sedekuk, berhenti dulu, baru minum lagi. Ya, nah, terus makanan yang dimakan harus habis, jangan sampai ada sisanya. Kalau ada sisa itu jadinya jatuhnya mubazir. Kalau mubazir jadi temannya setan. Siapa yang mau jadi teman setan? Enggak ya. Guru juga nggak mau. Jadi ngambil makanan itu secukupnya. Jangan berlebihan, jangan banyak-banyak. Nanti ngambil makanan banyak-banyak terus nggak habis. Udah kenyang, nggak kuat lagi ngabisin. Akhirnya dibuang. Sayang, nggak boleh ya. Jadi makanan ambilnya secukupnya aja. Ini udah kira-kira kayaknya udah nih, udah cukup nih gitu. Kalau misalnya belum cukup, boleh nambah lagi sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan mengenal waktu. Waktu pagi, siang, dan malam. Udah waktu pagi, waktu matahari terbit, itu pagi-pagi. Kalau sesudah subuh, kan pagi-pagi dengerin azan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya itu azan subuh. Kalau azan subuh kita bangun. Kita bangun, ambil wudhu, kita sholat subuh. Ya, sholat subuh itu pagi hari. Ya, di pagi hari sebelum matahari terbit. Ya, sebelum matahari terbit, kita sholat subuh. Terus kalau udah pagi tuh, udah matahari terbit, nanti mataharinya akan naik ke atas. Itu jadinya siang. Siang kita, kalau siang kita di sekolah. Kalau pas waktu sekolah ya. Kalau sekarang kita belajar di rumah sama mama. Belajar. Kita tidak main keluar. Kita belajar dulu. Jangan main. Gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya ya. Jangan banyakkan waktunya buat main. Jangan banyakkan waktunya kebuang, nggak jelas gitu ya. Jadi manfaatin waktunya. Terus kalau matahari udah di atas kepala, nanti matahari udah agak miring ke kanan. Nanti itu menandakan udah masuknya waktu zuhur. Kita sholat zuhur lagi.
Ada panggilan Allah, sholat zuhur, kita sholat zuhur lagi. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 ya. Iya. Terus nanti kalau udah mataharinya udah ke arah barat, nah nanti kita ada azan lagi. Udah sore, kita sholat asar. Sholat asar sore-sore setelah mandi sore biasanya. Kalau yang mau ngaji sore juga sebelum ngaji kita sholat asar dulu baru pergi ngaji. Terus kalau udah sore matahari terbenam ya terus udah mulai gelap. Jadi terus azan lagi nantinya itu azan maghrib. Kalau maghrib udah mau malam. Sholat maghrib itu berapa rakaat? 3 rakaat. Ya. Nah, setelah berapa jam, nggak lama. Kalau maghrib itu nggak lama waktunya, cuma sebentar. Makanya jangan tar. Kalau udah dengar azan, langsung ambil wudhu, kita sholat. Kalau yang laki-laki, sholatnya ke masjid. Kalau yang perempuan, boleh sholatnya di rumah aja. Ntar berapa sejam lagi, nanti datang sholat isya. Nah, kita sholat isya lagi, ada panggilan Allah. Jadi, sholat isya itu di waktu malam. Nah, jadi dalam sehari itu kita sholatnya 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5 kali. Itu ada waktunya. Nggak boleh sholat subuh dikerjain siang-siang. Boleh nggak ya? Nggak boleh. Sholat asar dikerjain pagi. Nggak boleh. Itu udah ada aturannya. Jadi udah diatur sama Allah. Jadi sholat subuh itu pagi-pagi bangun tidur. Belum matahari terbit. Terus kalau sholat zuhur, matahari udah di atas kepala, udah miring. Udah agak condong dikit. Nah, itu sholat zuhur. Kalau sholat asar tadi udah miring banget ya ke arah barat, itu sholat asar. Terus kalau udah terbenam matahari, udah mau malam, itu sholat maghrib. Terus kalau udah malam, sholat isya. Oke? Itu mengenal waktu pagi, siang, dan malam di bawah dalam waktu sholat. Oke. Sekarang tugasnya, nanti anak-anak buat video menata makanan dan makan bersama keluarga. Ayah, ibu, dan adik teman. Kita lagi makan bersama. Terus yang kedua, membuat gambar jam dengan waktu sholat 5 waktu. Misalnya ini kita bikin jam ya. Bikin jam itu bulat. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti sholat maghrib. Nah, jarum panjangnya ke berapa? Jarum pendeknya ke berapa? Ya. Kalau sholat subuh. Subuh jam berapa? Misalnya jam 5. Berarti jarum pendeknya ke 5, jarum panjangnya ke 12. Nah, 5 berarti jamnya ada 5. Oke, jamnya ada berapa? 5. Bisa bikin gambar jam? Ya, bisa bikin bulat aja dulu. Pakai apa kita cetak ya di rumah, dibantuin sama mama. Bikin sendiri angka-angkanya 1 sampai 12. Nanti mama arahin jarum panjang nama jarum pendeknya. Oke? Nah, udah cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.